Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah baik ya. Kayak kurang semangat nih. Nah, ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kakak Rifani untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ridho sama? Ya berdiri. Semuanya berdiri ya. Minta waktunya Bapak. Ya berdiri. Ya. Semuanya berdiri. Tangannya di depan ya. Tangannya di depan. Ya. Agak ngangkang sedikit ya. Nah. Kita mulai, kita ketawa gini. Satu, dua, tiga. Mana? Ya, Badli. Ya, kasih tepuk tangan ya. Oke, sekarang duduk lagi ya. Sebelum kita memulai, ini ada sedikit video motivasi ya. Oke, dengerin. Ini pengalaman Bapak nih. Jadi Bapak buat animasi ya. Suara siapa ya? Ya, kasih tepuk tangan ya. Oke. Ya, jadi kalau yang namanya kita satu saat pasti ada rintangan ya. Apalagi sekarang kamu masa muda, pasti banyak ujian. Masa depan sekarang pasti kamu harus lebih baik. Karena kenapa? Karena banyak ujian. Contohnya sekarang kayak gadget, banyak melalaikan kewajiban-kewajiban kita di situ ya. Oke, sekarang kita mulai.
tentang materi yang telah Bapak berikan. Ya, pertemuan pada hari ini adalah berkaitan tentang pembahasan dia Kamis kemarin, yaitu berkaitan tentang siklus ya, siklus akuntansi perusahaan dagang. Ya, kemarin ngebahas apa ya? Yang tahu nggak? Ingat nggak? Tentang apa? Yang 2 poin itu. Nama perusahaan sama produknya ya? Ya, apa tuh contohnya? Perusahaan dagang apa contohnya? Indofood. Ya, nama produknya apa? Indomie. Terus apa lagi? Kapal Api Group ya. Jadi perusahaan dagang, kita harus bisa membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa, seperti itu ya. Nah, sebelum kita memulai ya kan berkaitan tentang materi yang telah kita sampaikan itu, bahwa ada kompetensi dasar yang harus kalian ketahui, yaitu KD 3.5 ya. Pertemuan pada hari ini yaitu menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang dan yaitu mempraktikkan tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah bagaimana caranya kalian bisa memahami dan mengerjakan tentang tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang, yaitu ada 5 jurnal yang harus kalian ketahui dan kalian pelajari. Yang pertama adalah tentang jurnal pembelian. Ketika kalian melakukan suatu transaksi, itu nanti harus dimasukkan ke jurnal pembelian. Yang kedua adalah jurnal penjualan, ya, barang yang memang harus dikeluarkan ataupun dijual. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas, dan yang kelima adalah terakhir jurnal umum yang berkaitan tentang terjadinya resiko reject, ya kan, produk-produk itu kalau reject ketika kita beli barang, misalnya kita beli motor, ya kan, beli motor tahu-tahu gagal, ya kan, produk perusahaan itu biasanya ada aja yang gagal, ya kan. Nah, itu harus dikembalikan seperti itu ya. Setiap produk yang akan kita beli, contohnya biasanya memang ketika Bapak pernah pengalaman sebagai sales Mayora ya, terutama produk energen gitu. Jadi kalau target agen itu pembelian 12 karton. Kalau 12 karton itu harga value-nya itu sekitar 1.200.000, dia akan mendapatkan diskon sebesar 2 plus 5 ataupun 3 plus 5. Jadi kalau apalagi dia sananya langsung cash ya kan pembeliannya. Kalau seandainya dia jatuh tempo, kalau makanan itu biasanya makanan itu maksimal itu jatuh temponya itu 2 minggu. Tapi kalau yang bukan makanan biasanya ada yang sampai maksimal itu 1 bulan, 1 bulan jalannya. Kalau model susu mungkin seperti, mohon maaf, seperti rokok itu biasanya ada yang cash, ya kan? Kalau susu biasanya maksimal itu paling lama 3 hari. Kalau seandainya dia mau cash langsung, maka dia akan ada penambahan diskon sebesar biasanya 2 ataupun 3%. Tapi kalau seandainya 14 hari itu biasanya 1%. Gitu ya. Nah, ini berkaitan tentang akun ya. Ini jelas nggak? Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan ya? Nah, ini sebetulnya ada di buku ya. Nanti di buku contohnya, di situ nanti Bapak sampaikan. Ini nomor akun ya. Nomor akun dan keterangan atau nama akun, yaitu 1101 tentang kas, 1102 tentang piutang dagang yang tadi sudah disampaikan, yang 1103 persediaan barang dagangan, 1201 kendaraan, 1301 akumulasi penyusutan kendaraan, 1202 yaitu peralatan toko, store equipment, yang 1302 itu akumulasi penyusutan peralatan toko, yang 1203 itu gedung ataupun building, 1303 akumulasi penyusutan gedung. Kalau memang di situ terjadi nanti ada pertanyaan yang berkaitan tentang penyusutan gedung ya. Terus ya 2101 utang dagang atau account payable.
2102 utang bank apabila perusahaan tersebut mempunyai hutang terhadap bank ya. Yang 3101 tentang modal atau kapital. Terus 3102 tentang Fripe apabila ada karyawan ataupun perusahaan anak ataupun pegawai yang memang di situ dia ingin meminjamkan uang secara pribadi terhadap perusahaan karena memang sedang membutuhkan. Terus 4101 tentang penjualan atau sales. 4102 tentang potongan penjualan sales diskon. 4103 retur penjualan. Terus 4201 pendapatan bunga atau interest income. 5101 tentang pembelian atau purchase. 5102 potongan pembelian purchase diskon. 5103 retur pembelian. Terus 6101 beban gaji karyawan ya. Terus 6102 beban listrik dan telepon. 6103 beban insurance dan terakhir 6104 beban iklan. Jadi kalau di sini sudah Bapak buatkan jurnal-jurnal yang telah akan persiapan dibuat dan akan diisi. Ini contohnya jurnal pembelian. Nanti kamu buat, ini udah Bapak berikan tanggal-tanggalnya tuh. Jadi kamu tinggal mengisi keterangan, di situ keterangannya apa, referensi pembelian serta utang dagang. Nah ini jurnal penjualan. Ya, tadi Bapak kirim ke Naura tuh ya. Terus jumlah penerimaan, ini jurnal penerimaan kas seperti ini. Terus jurnal pengeluaran kas, ini seperti ini ya. Terakhir adalah jurnal umum. Pada saat permasalahan ini yaitu ada 2 permasalahan, yaitu tentang pengembalian. Nah sekarang ini soalnya. Nah bisa dilihat di Naura. Ya sekarang silakan dikerjakan, mungkin bisa bertanya masing-masing teman sebelahnya atau bisa nanti bertanya sama Bapak sekiranya yang tidak dipahami gitu ya. Ya silakan. Ya, silakan buku besarnya disiapkan lalu dibuat tabelnya ya. Hah? Ya udah. Ini digambar dibuat buat tabelnya. Langsung diisi. Boleh juga. Ya. Soalnya. Ya, ini contohnya baca saldonya. Ini soalnya. Ini jawabannya. Ya langsung ya. Di sini. Enggak, ini mah mana? Ini mah enggak. Ini aja hampir terakhir. Jurnal umum. Ya. Udah ada. Mana tadi? Bukan yang ini, 115. Nah. Mana sih? Ini menyatakan bahwa akun yang berkaitan tentang soal tersebut. Ini contohnya di ini. Nih, per Desember pembelian dan utang dagang, ini kode akunnya 2101, kasnya 1101, potongan pembelian di bawahnya 5102 gitu. Ya, jurnal pembelian sama jurnal penjualan. Udah Wildan? Nah, ayo udah baik. Sekali nggak bisa. Masih bingung. Ya, soalnya kalau masih bingung, ya. Nih, transaksi di tanggal 2.
Saksi kedua, Tuan Andi melakukan suatu penjualan. Faktur penjualan itu paling lama jatuh tempo di tanggal 30. Tetapi apabila di sebelum tanggal 15 sudah melakukan pembayaran, maka mendapatkan diskon sebesar 2%. Paham ya? Ya, mendapatkan diskon sebesar 2%. Yaitu transaksinya di sini 12.500.000. Di tanggal 2. Menjual barang dagangan kepada Tuan Andi sebesar 12.500.000 dengan syarat sebelum tanggal 15 sudah melakukan pembayaran. Tidak mendapatkan diskon. Ini laporan dulu, buat jurnalnya dulu. Terus tanggal 4 ya. Di tanggal 4 membayar beban gaji ya di bulan November 4. Nah, besar berapa ini? 24 juta ya, 24 juta melakukan transaksi, yaitu dimasukkan di piutang dagang ya. Di paling nanti yang bingungnya itu kalian di penerimaan kas. Paham nggak penerimaan kas? Kenapa bisa jadi diskon bagus ya? Ya ini juga, ya kan diskon 2%, 2 kan, sama kan? Ya. Terus di sini Tuan Henry di tanggal 19 menjual barang dagangan kepada teman ini seharga 16 juta tunai, dimasukkan ke bekas. Terus karena penjualan masukkan di bekas juga. Sama jenisnya juga melakukan transaksi jualan 1 juta, dimasukkan juga keterangannya total nih. Totalnya kas tadi itu adalah 11,1 bekas. Otomatis penjualan pasar 02, bintang dagang 11,02, penjualan pasar 01 ya. Oke. 2 menit lagi karena di sini sebagian sudah selesai melakukan jurnal pembelian, jurnal penjualan, terus penerimaan kas, pengeluaran kas. Sebetulnya itu tinggal kamu mencoba untuk memindahkan soal-soal tersebut dimasukkan ke jurnal, begitu ya. Yang penting keterangannya kamu bisa salah. Keterangannya pembeli dimasukkan ke jurnal pembelian. Keterangan penjual, misalnya toko Andi menjual barang sebesar 16 juta rupiah, itu dimasukkan ke jurnal penjual ya. Ada yang belum dipahami, angkat tangan silakan sebelum ditutup ya. Enggak ya. Jadi Bapak memberikan suatu kesimpulan bahwa di sini yang penting kamu jangan sampai salah untuk menempatkan posisi transaksi yang diberikan oleh soal tersebut yang tadi Bapak sampaikan, yang berkaitan tentang jurnal pembelian. Ini keterangannya tentang membayar beban gaji. Kalau beban gaji dimasukkan di mana? Beban gaji dimasukkan di mana? Ayo. Di mana? Ayo, di jurnal pengeluaran kas. Dan mengeluarkan kas yang kita udah punya, uang sudah punya, maka kita contohnya beban listrik, beban
sewa itu kan kas kita dikeluarkan, bukan dimasukkan tapi dikeluarkan. Maka istilah dimasukkan adalah jurnal pengeluaran kas. Ada lagi yang belum paham mungkin silakan tanya. Ada Bimo, gimana Bimo? Udah paham? Hah? Ngerti aman ya? Oke. Nah, ini kenapa jurnal umum cuma ada 2 transaksi? Kenapa jurnal umum ada 2 transaksi? Ayo. Karena terjadi apa? Ayo. Retur apa? Retur pembelian ya. Di sini adanya retur ya. Kode akunnya berapa itu? Retur pembelian. Retur pembelian kode akunnya berapa? 5.103 dimasukkan ke kredit ya. Utang dagangnya kodenya berapa utang dagang? Rizka, utang dagang. Hah? Iya, 2101 dimasukkan ke debit. Masukkan ke debit. Betul. Ya, dimasukkan ke debit, bukan di kredit. Ya, itu. Lihat dong di jurnal umum. Lihat di paling belakang, lihat di jurnal umum itu dimasukkan di debit. Gitu kalau utang dagang ya. Oke, barangkali itu aja. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Bapak perhatikan sedikit tadi sudah mulai banyak paham ya, tetapi perlu diingat ya bahwa ketika untuk penulisan jurnal jangan sampai salah untuk penulisan, maka nanti akan berpengaruh pada total jurnal. Gitu ya. Oke, cukup sekian. Nggak ada pertanyaan lagi nih? Tidak ada. Oke, kasih tepuk tangan semua. Ya, silakan ditutup dengan doa. Ya. Doa. Siap. Doa mulai. Selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini kalian mendapatkan ilmu yang manfaat, diberi keselamatan sampai rumah, diberi kesehatan. Semoga besok bisa baik lagi. Dan besok hari Sabtu. Oke, ya. Silakan kalau mau balik. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, itu aja mungkin barangkali. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.